ujian kita keseluruhan. Sesuatu terjadi, Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Kenapa dari awal bila kau izinkan? bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sehingga pada saat ini Tuhan kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama di surga. Kami mohon kepada Bapa, datanglah di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, dari kami mulai ke tengah hingga akhir nantinya. Kami mohon kepada Bapa,
kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai kami, yang kami menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang tak jauh dari kesempurnaan. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan dan bekerja di surga. Amin. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Saat pujian, puji kuasa. Di belakang kurang bersemangat. Sekali lagi kita ulang lagu ini lebih bersemangat lagi di belakang. Oke. Masih semangat puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita ulang ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saat ini ku datang lagi. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Tuntunlah namamu, Yesus, Yesus, Kau rasakan hari ini aku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tolonglah lenganku, Yesus,
rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, telah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kita lanjut semuanya bagi kita yang mendengar firman Tuhan. Silakan pujian bagi Tuhan. Yang pujian saya serahkan kepada nama Tuhan. Diyakini selalu kau berfirman. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
luar biasa dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini Tuhan, kami masih dapat bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dan sungguh besar dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu dapat berkumpul pada saat ini di tempat ini. Walau dalam situasi apapun Tuhan, tetapi Engkau tetap bersama dengan kami. Dan kami sudah menaikkan pujian kami. Kami sudah menaikkan doa kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sudah diagungkan. Engkau sudah dimuliakan lewat daripada pujian dan doa-doa kami. Dan saat ini Tuhan, saatnya bagi kami untuk kami boleh mempersiapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman itu yang menjadi terang dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, apapun boleh terjadi dalam hidup kami, tetapi kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, menjadi alat-Mu, memberitakan kebenaran-Mu kepada kami semua. Sehingga setiap kami yang berkumpul pada saat ini di tempat ini, mulai dari yang termuda ya Tuhan, sampai yang tertua, kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Yang lemah akan dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan, dan yang mempunyai beban berat Engkau berikan kelegaan bagi kami. Berkekurangan Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya bagi kami. Oleh karena kami percaya Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Dan pujilah Engkau Bapa yang baik, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur bagi-Mu. Haleluya. Amin. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan ya, walaupun dalam situasi yang sulit yang dialami oleh bangsa kita, bahkan bukan hanya bangsa kita, tetapi dunia ya menghadapi masalah yang cukup besar. Tetapi saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan dan waktu untuk memuliakan Tuhan. Dan semuanya itu jangan kita sia-siakan, tetapi mari kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang sekarang tidak bisa lagi beribadah, tetapi puji Tuhan ya, khususnya anak-anak Tuhan yang ada di perumahan Anugerah ini ya, masih Tuhan buka hati kita masing-masing untuk bersekutu dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memperhatikan firman Tuhan. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita, yaitu dari Yesaya 43. Kita baca ayat yang ke-7. Saya harapkan kita supaya kita sama-sama membacanya. Bagi kita yang pegang Alkitab, kita akan baca bersama-sama. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Baik, kalau kita sudah temukan, kita katakan amin. Amin. Baik, kita baca bersama 1, 2, 3 ayat. Semua orang yang disebutkan dalam namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan ayat atau dengan bunyi firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini, kita harus menyadari bahwa kita ada sampai saat ini adalah karena Tuhan, ya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebolehan kita, bukan karena keuangan kita, tetapi kita boleh ada pada saat ini di tempat ini adalah karena Tuhan. Amin. Itu karena Tuhan. Nah, maka untuk itu dikatakan bahwa kita tidak boleh memutuskan hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun dalam hidup kita. Orang Israel diperbudak di Mesir, ya, 400 tahun. Cukup lama. Kalau kita mengalami masalah ini masih berapa ya? 2 bulan ya. 2 bulan lah dulu saya katakan ya. Masih 2 bulan, tapi kita udah banyak yang apa? Pusing. Udah banyak yang stres, banyak yang susah, saudaraku. Bahkan banyak orang yang sekarang sudah dinonaktifkan untuk bekerja. Nah, tetapi kita bayangkan bangsa Israel itu diperbudak mereka selama 400 tahun. Mereka menderita, mereka disiksa, dan mereka mengalami penderitaan
sangat berat. Itu dikatakan dalam Keluaran pasal yang ketiga sampai ya Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Cukup menderita mereka. Tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, sekalipun di dalam penderitaan itu, tetapi Tuhan tetap memperhatikan mereka. Dan pada akhirnya juga Tuhan meluputkan mereka dari persoalan yang begitu berat. Tentunya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa aman, supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa luput dari semuanya itu. Jangan pernah hubungan kita putus dengan Tuhan. Maka teman-teman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada siang hari ini adalah sadar akan panggilan dan tugas utama kita di dunia ini. Mengapa kita ada di dunia ini? Untuk apa kita ada di dunia ini? Tuhan tidak menciptakan kita hanya kebetulan saja, tetapi ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Ada maksud dan rencana Tuhan. Tuhan memanggil Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir itu, yaitu dengan berbagai macam kesulitan yang dialami oleh Musa. Sekalipun saudaraku, dia itu harus masuk istana orang yang tidak dia kenali, orang yang tidak dia kasihi, tetapi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, saudaraku. Tidak selamanya dia di situ. Dan kita tahu ya, Musa itu sebenarnya kalau dikatakan enak dia tinggal di situ, tetapi dia tahu bahwa bukan itu yang akan menyelamatkan bangsanya. Dia tidak mau selamat sendiri, dia tidak mau luput sendiri, tetapi dia terbeban kepada umatnya, kepada bangsanya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Sehingga tepat pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan, maka Tuhan juga ya membawa dia keluar dari situ. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan dikatakan tadi? Apa yang membuat kita bisa luput dari semuanya itu? Yaitu tentunya kita yang pertama adalah berdoa. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hubungan kita yang pertama dengan Tuhan itu tidak boleh dikatakan kita tidak berdoa. Dimanapun kita harus berdoa. Begitu kita bangun, kita bisa membuka mata, saudaraku, kita bisa bernapas, ya. Semuanya itu bukan karena kekuatan kita, ya. Tapi semua adalah karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya dikatakan bahwa setiap pagi begitu kita bangun, saudaraku, apa yang harus pertama kita lakukan? Yaitu mengucap syukur kepada Tuhan, ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang ini mungkin kita tidak bisa beribadah di gereja kita masing-masing seperti yang sudah biasa kita lakukan, seperti yang setiap minggunya kita lakukan. Bahkan mungkin banyak ibadah yang kita lakukan di sepanjang minggu, tidak bisa kita lakukan itu. Tetapi saudaraku, kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa beribadah. Mungkin hanya 1-2 orang di rumah kita masing-masing, atau seperti ini, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tetapi semuanya itu adalah berkenan di hati Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kita adalah sebagai orang-orang yang menyadari bahwa hidup kita itu adalah hidup karena anugerah. Yang pertama, kalau ibadah kita itu pada Tuhan tidak sehat, ya, pasti itu mempunyai pengaruh yang buruk. Kalau ibadah kita tidak sehat, pasti punya pengaruh yang buruk bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita sendiri juga. Saudaraku, mungkin kita melihat di sekitar kita, ya, tidak beribadah kawan-kawan kita, ya, tidak beribadah. Bahkan saya perhatikan selama terjadi masalah ini, saudaraku, ada orang yang pergi ke ladang, ya, ada orang yang pergi mengerjakan pekerjaannya, ada orang yang pergi segala macam apapun dilakukannya. Kenapa, saudaraku? Karena dia mungkin tidak berpikir bahwasannya dekat dengan Tuhan itu, ya. Bukan itu yang mendatangkan. Dia pikir karena dengan usahanya, dia pikir karena dengan dia pergi berjualan, dia pikir karena dia melakukan segala tugasnya, baru dia mendapatkan berkat. Tetapi saudaraku, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, semuanya itu akan sia-sia. Nanti kita akan lihat ayat ini, saudaraku. Ya, dalam hal ekonomi dikatakan tadi, kalau ibadah kita tidak sehat, kalau iman kita menjadi tidak baik, saudara, hubungan kita tidak baik dengan Tuhan, bahkan banyak hal yang bisa terjadi. Contohnya,
akan bermasalah, yaitu dalam masalah ekonomi, ya, akan kesulitan. Sekarang ini kita lihat banyak sekali saudaraku yang menurun, ya, menurun semuanya masalah ekonomi. Yang jangankan orang yang hidup sederhana atau pekerjaan yang sederhana, orang yang tadinya punya usaha yang yang bagus pun, punya perusahaan, tetapi sekarang juga sudah tutup, banyak yang tutup. Punya mall tutup juga, punya segala macam. Nah, artinya saudara dikasih oleh Tuhan, kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak sehat, itu bisa mempengaruhi berbagai macam. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan seperti saya katakan tadi, karena dengan kita punya segala sesuatu tidak menjamin kehidupan kita menjadi aman. Banyak harta kita tidak menjamin kehidupan kita. Coba kita lihat dulu di dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan sampai ayat 3, ya. Pengkhotbah pasal yang ke-6. Ini yang sedang terjadi sekarang, saudaraku, ya. Pengkhotbah pasal yang ke-6. Saya bacakan kepada kita, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ayat 3, jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan. Ya, sampai di situ saudara. Coba kita perhatikan sekarang, ya. Orang kaya, orang yang punya segala macam dalam hidupnya, kalau mati sekarang tidak tidak terhormat, ya, tidak terhormat. Coba kita lihat, dibuang seperti sampah, ya, dibuang manusia itu seperti sampah. Orang Batak yang tadinya kalau ada orang yang meninggal, apalagi orang kaya, punya anak banyak atau punya keluarga yang banyak, wah, bisa dipestakan sampai malam, sampai jam 9 malam, saudaraku, ya. Tetapi sekarang coba kita lihat, mau orang kaya, mau orang miskin, ya, syukur-syukur masih dikubur dengan baik. Tapi kita lihat sekarang seperti apa, sampah ditumpahkan dari dari truk itu. Bahkan banyak kita lihat di jalan-jalanan, ribuan. Sumatera Utara nggak ada seperti itu, ya. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Jadi dikatakan tadi hal ekonomi itu bisa membuat manusia juga menjadi jauh daripada Tuhan. Dikatakan kalau iman kita itu tadi tidak bagus hubungan dengan Tuhan, ya. Kalau iman kita itu rusak, saudaraku, kalau iman kita itu buruk, saudaraku, juga orang yang punya istri, punya suami, punya segala-galanya, tetapi tidak bahagia.